الفتاة الله يعفو عنا وعن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا وجرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق منتسم محمد خير معصوم ومنتسم له فرارة وحبيب الله عوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم مطهر الأرض من النجس ومن درن بالعبد وسن أو عبد الصنم يا رب بالمصطفى لله من ملك ذي الإحسان من سكر خير البرية من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah alhamdulillah rabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah taklim Sa'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin pagi menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, kembali Risalatul Ma'awanah halaman 125. Itu. Wa yang bagi qala al-musannif rahimallah wa yang bagi likulli mu'minin ayyuhsina mu'aqqadatu bihifzi aqidatin min aqaidil a'immatil mujma'i ala jalalatihim wa rusihim fil ilmi wala ahsibu mubtagiya dzalika yusaddiqu aqidatan jami'atan wadihatan ba'idatan anis syabahi salimatan minal asya'il muhimmati mislu aqidatil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu allati awradaha fil faslil awwali min kitabi qawaidil aqaid minal ihya'i fa'alaika biha fa'in tasawwaqta ila mazidin panzur fir risalatil qudsiyatil lati awraduha fil fadli fil fasli salis minal kitabil mazkuri wallahu a'lam bissawab. Wa yang bagi sepantasnya, seyogianya bagi setiap mukmin ayyuhsina memperbaiki, membaguskan tentang akidah yakni kepercayaan dengan cara memelihara akidah itu sendiri. Min daripada yaitu akidatil a'immah, para imam-imam yang telah disepakati, disetujui ala jalalatihim atas keagungan mereka, warusihim dan mendalami yaitu mereka dalam ilmunya. Wala ahsibu mubtadiya dalika yusaddiqu aqidatan jami'atan wahidah ba'idah. Wala ahsibu dan saya tidak menganggap mubtagian yaitu kepada orang-orang yang mencari, yang demikian itu adalah mereka berjumpa akidatan jami'atan pada akiyah yang mengumpulkan wadihatan yang jelas, yang jauh anisyabhi salimatan dari yaitu keinginan atau syubhah, keisaan atau yang menyerupai, yang selamat minal asya'il muhimmah dari perkara-perkara yang penting. Mislu seperti akidahnya Imam Al-Ghazali radhiyallahu an
allati awradaha fil faslil awwali min kitabi qawaidil aqidah minal ihya, yaitu beliau yang telah ia mendapatkan rodah yang telah mendatangkan fil fasli di dalam pasal pertama dari kitab Qawaid Aqaid, yaitu akidah minal ihya dari kitab Ihya Ulumuddin. Fa'alaika, maka harus bagimu biha, yaitu apa? Biha fa'in syawakta ila mazidin pangzur fi risalatil qudsiyah, maka harus bagimu yaitu menelaah fa'in tasawak, maka jika istilahnya kamu melihat ila mazidin tambahan panzur, maka panzur perhatikan, lihatlah risalah di dalam risalah al-qudsiyah, yaitu qudsiyah yang telah didatangkan fil fasli pada pasal yang ketiga dari kitab tersebut. Ini musannif memberikan suatu pembelajaran buat kita, upaya bagaimana caranya supaya iman kita ini semakin baik, iman kita semakin bertambah, iman kita semakin mantap dan tetap istiqomah dalam ibadah. Ini kata musannif. Nah, sejauh mana sampai saat ini kita memiliki akidah yang selalu dan selalu kata musannif untuk diperbaharui, untuk ditambah dan ditambah supaya akidahnya lebih kuat dan mantap. Karena semakin akhir zaman, iman bagi umat Islam bukan semakin mantap, malah semakin kendor. Kenapa saya anggap semakin kendor? Terutama di dalam masalah mempelajari Islam itu sendiri. Karena masih banyak di antara kita, sungguh mereka sholat, sungguh mereka ibadah, tapi tidak dibekali dengan ilmu yang terkait. Nah, ini tidak akan ada perubahan selama dia ibadah tanpa ingin memperbaiki bagaimana cara ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana upaya ibadah kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan akidah, kepercayaan kepada Allah, keyakinan terhadap Allah sampai di mana. Kalau kita yakin dalam hal apapun bentuknya, dengan ainul haqqul yakin, saya yakin pasti kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dengan catatan tadi, usaha untuk memelihara akidah bagaimana caranya. Sebagai contoh, kalau seandainya ini maaf sekedar tahadus minimal, cerita masih ada bayangan-bayangan melihat Ka'bah dari hari ke hari, walaupun hujan sangat deras ketika mereka melakukan istilahnya tawaf mengelilingi Ka'bah sementara hujan deras, halilintar yang saling menyambar. Mungkin kalau imannya kendor, kurang kira-kira berpikir, seandainya saya tawaf hujan besar, kemudian baju ihram basah kuyup istilahnya, nanti sore bisa sakit, bisa batuk segala macam. Kalau orang yang imannya kurang. Tapi kalau imannya yang mantap, tidak peduli dengan situasi dan kondisi hujan yang sangat deras sehingga viral, katanya Mekah banjir. Itu ya. Ini menurut berita. Nah, ini kembali pada kita semua. Kalau kita yakin dengan kebesaran dan keagungan serta pembalasan Allah, nilai yang ada, nggak peduli hujan deras, halilintar yang silih berganti, tetap malah semakin kuat, semakin mantap. Itu namanya memperbaiki akidah. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu ingin mencium Hajarul Aswad, jutaan orang berebut semua ingin mencium Hajarul Aswad. Apa? Yakin. Berdoa sama Allah sebelum berangkat, ya Allah berikan kesempatan saya untuk mencium Hajarul Aswad.
Nah, dengan itikad dan yakin yang sangat dalam, akhirnya mereka bertiga, yaitu Rasidah, si dia sama Umi, ternyata mampu dia mencium Hajarul Aswad. Padahal taruhannya apa? Nyawa. Karena bulan yang lalu ada bapak-bapak pengen mencium Hajar Aswad, mental keinjak-injak, meninggal dunia. Itu taruhan ingin mencium apa? Hajarul Aswad. Padahal dengan istilam aja, mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, sejurus dengan masalah Hajar Aswad, itu dianggap sama dengan mencium. Tetapi karena ambisi, orang dianggap kurang afdol kalau nggak mencium Hajarul Aswad. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab berhadapan dengan Hajarul Aswad, hai Hajarul Aswad, saya tahu kamu ini adalah batu. Tapi berhubung Rasulullah mencium kamu, maka saya pun mencium kamu. Begitu ngomong begitu, Ali bin Abi Thalib langsung mendesak, ya Umar maju. Jangan kau berkata seperti itu. Rasulullah sudah menyatakan siapa yang mencium, menyentuh Hajar Aswad akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Subhanallah. Ini yang membuat motivasi orang pengen mencium Hajarul Aswad, tapi tidak semudah itu yang kita bayangkan. Ya, makanya saya sendiri berebut hanya ingin pegang multajam aja. Karena sekarang Hajar Aswad sudah berbeda. Dulu di pojok, sekarang udah di samping. Di samping Ka'bahnya. Dulu persis di ujungnya ini. Ya. Nah ini kembali tadi. Jadi taruhan nyawa mereka ingin mencium, menyentuh Hajar Aswad. Nggak semua akan dapat menciumnya. Apalagi bangsa Indonesia. Udah orangnya pendek, kecil, tenaganya juga lemah dibandingkan dengan orang-orang yang tinggi besar berkulit hitam, tenaga kuat, itu pun terkadang nggak bisa mencium kalau bukan kehendak Allah. Makanya saya bilang tadi, syaratnya yakin kita harus bisa mencium Hajarul Aswad. Loh, kenapa? Walaupun jam berapapun yang kita perhitungkan. Ini kayaknya jam 1 malam sepi orang nih. Kayaknya jam 3 ini menjelang subuh sepi orang. Ternyata dugaan kita keliru. Semakin menjelang subuh orang semakin. Coba dari sini sampai istilahnya Jiung, itu lautan manusia kayak apa? Itu di luar, belum di dalam. Kita mau masuknya ke Masjidil Haram aja berdesakan. Ya, itu baru mau masuk. Belum istilahnya kita tawaf kayak apa. Nggak bisa dibayangkan. Tapi jangan dibayangin. Yang penting datang aja sana. Insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan jemaah Sa'ban bisa menghadap dengan Ka'bahmu sebagaimana saya keluarga bisa berhadapan dengan Ka'bah. Dipanggil supaya Sa'ban pergi ke Mekah gitu kan. Ini kembali pada kita semua. Nah, itu salah satu diantaranya akidah min aqaidil a'immah tadi. Jadi mampu dia menghimpun keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Saya harus bisa mencium Hajar Aswad. Dengan keyakinan dan keikhlasan itulah dan doa kepada Allah, saya yakin pasti akan bisa. Walaupun nggak semuanya orang bisa. Ini contoh. Makanya pas begitu makan sarapan pagi saya tanya, gimana bisa nggak mencium Hajar Aswad? Alhamdulillah kita tiga-tiganya bisa mencium Hajarul Aswad. Padahal cerita Umi kayak apa? Ya, apalagi perempuan, tenaganya lemah. Tapi kembali, bukan kelemahan, bukan tenaga yang kuat, tapi kembali idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kalau menghendaki jadi. Ini contoh ya, sebagai gambaran saja. Karena saya kalau nggak menyampaikan cerita, mungkin Bapak bertanya-tanya. Sampai kemarin saya datang jam 5 sore. Kemudian habis maghrib langsung ke Al-Muhajirin. Al-Muhajirin langsung ke Asa Al-Mubarakah. Sampai tenaga ketika saya membawa koper. Tetangga bilang, Ustaz lesu banget kayaknya. Iya nih,
kurang tidur, tenaga terkuras gitu kan, segala-galanya. Tapi alhamdulillah ayah mau ngajar juga. Loh ini kewajiban, nggak capek, urusan capek belakangan. Ngajar capek, nggak ngajar juga mendingan. Itu kan, ini salah satu contoh. Jadi kalau seandainya akidah kita benar-benar ayusina tadi, kita sudah mampu memperbaiki keyakinan dan kepercayaan terhadap Allah yang mampu menghimpun segala-galanya, itulah yang bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tapi fil ilmi, di dalam masalah ilmu yang bisa menunjang keyakinan kita semakin bertambah. Sebab kalau ilmunya enggak kita pelajari, ilmunya kita enggak mengetahui bagaimana bisa bertambahnya akidah. Karena kita enggak tahu jurus, enggak tahu bagaimana cara istilahnya supaya akidah ini semakin kuat, semakin mantap dan istiqomah di dalam ibadah. Kalau enggak pakai ilmu kira-kira bisa enggak? Ini contoh. Jam 3 di Makkah, Madinah udah suara azan pertama jam 3 tuh. Nah sekarang di sana kan subuhnya jam 5:30. Ini subuh. Kalau di Indonesia jam 5:30 lagi ngapain? Lagi ngapain? Itu kan jam 3 berkumandang suara azan. Itu masjid di dalam udah penuh, di luar pun di areal istilahnya Masjidil Haram sudah penuh, padahal baru jam 3. Nah kalau kita jam 3 Indonesia khususnya di Saban kira-kira ngapain? Ngapain? Coba rasakan di sana nanti ya, kayak apa? Makanya saya bilang kebiasaan Indonesia pergi haji umroh itu nggak akan lepas dari kebiasaan yang kita lakukan sebelum kita berangkat. Contoh, kita biasa bangun jam 1, jam 2. Saya yakin di sana juga persis seperti itu. Tanpa dibangunkan pun akan bangun sendiri. Tapi kalau biasa di sini bangun jam 6 sampai Mekah, Madinah, pasti di sana pun bangun. Makanya yang mau pergi haji nih, tolong persiapkan ilmu, persiapkan akidah, persiapkan fisik dan mental untuk menghadapi semua yang akan kita alami di sana. Ya, makanya kembali tadi ketika jam 3 berkumandang, saya bilang sama teman saya, karena kondisinya kan ini lutut masih terasa sedang ngeri. Terkadang kalau ke Masjidil Haram, mau nggak antum nuntun saya ke sana? Karena masih jadi bahan rebutan jemaah. Saya mau pengen dengan ustadz tidurnya supaya gampang tanya segala macam. Ya tapi syaratnya tadi, kata apa? Kita punya lutut masih ngilu ya. Kalau ingin dengan saya, yuk tolong saya tuntun saya. Kenapa? Ya, itu tadi. Siap. Nah udah berangkat kita jam sekian. Nah ini kembali. Jadi kalau misalnya akidah kita semakin kuat mantap, nggak peduli kondisi yang ada, yang penting ada kesempatan untuk kita berjumpa dengan Ka'bahnya Allah. Baru aja saya duduk tahiyatul masjid. Karena sunnahnya kalau sana kan tawaf. Datang kalau Indonesia datang ke Saban salat tahiyatul masjid. Kalau di Mekah sunnahnya kan tawaf putaran 7 kali. Orang berjubel. Baru saya duduk di lantai 2. Teman saya ini yang bawa saya. Ustaz, kita tawaf yuk di lantai 2. Kalau lantai 1 setengah jam selesai. Maksimal 1 jam lah karena berebut tadi. Tapi lantai 2 ini minimal 2 jam. Kondisi hujan. Baru aja duduk teman saya bilang, Ustaz, yuk kita tawaf di lantai 2 coba. Dalam hati, padahal saya lagi ngerasain apa nih? Tapi berhubung diajak berbuat baik, oke lah, bismillah. Dan bismillah. Ya, ini kembali. Jadi kalau kita nggak memiliki akidah ilmu yang kuat dan mantap tadi,
saya yakin akan banyak pertimbangan-pertimbangan yang terkadang kita timbul hawa nafsu daripada kita tawaf mendingan tidur. Umpamanya, ini contoh ya, makanya gambaran nih bagi yang mau berangkat haji, karena jemaah kita ini tahun ini ada 2 orang ya, 3 orang mau berangkat haji. Ini kembali persiapan mentalitas, persiapan akidah dan ilmu itu harus dibawa. Jangan ditinggal di Jakarta ya. Sebab berbagaimanapun saya bilang kalau azan pertama ini kan sunnah jawab azan kalau azan mau sholat baru sunnah. Ini terkadang azan di kuburan orang rame menjawab azan padahal enggak sunnah. Di kuburan nih biasakan kuburan azan kan Allahu Akbar Allahu Akbar, rame ibu-ibu laki-laki semua jawab azan padahal enggak sunnah. Yang sunnah jawab azan kalau panggilan sholat. Termasuk jam 3 tadi saya bilang, oh iya ya, iya saya bilang ini enggak sunnah untuk menjawab. Kenapa? Itu hanya untuk membangunkan orang yang sedang tidur jam 3 suruh bangun siap-siap untuk sholat. Nah kalau yang orangnya akidahnya kuat tadi mendengar azan pertama kira-kira gimana? Siap nggak nih? Siap berangkat, siap untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang akidahnya kuat. Kalau mentalnya kuat, tapi kalau akidahnya yang kurang, dengar suara azan, baru jam 3, baru azan pertama, nanti azan kedua baru berapa? Di sini terkadang benturan kalau akidah kita kurang. Makanya saya mengajak kepada jamaah, yuk kita sama-sama mulai sekarang bertekad bagaimana supaya akidah kita semakin kuat dan semakin mantap. Di antaranya tadi bihifzi, kita harus bisa memelihara bagaimana akidah kita ini semakin kuat. Upaya maksimal supaya iman kita percaya kepada Allah semakin bertambah bukan semakin kurang. Caranya gimana? Kalau hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, sayati akhir zaman yafirrunal ulama wal fuqaha. Akan terjadi nanti di akhir zaman mereka lari dari ulama dan ahli-ahli hukum. Bukan rapat dengan ulama, bukan dekat dengan ulama, malah semakin jauh. Nanti, akibatnya mereka jauh dari ulama, nggak peduli dengan ulama, Allah akan menurunkan 3 bencana kepada mereka. Yang pertama berkata min kasbin, usaha mereka macet di mana-mana. Yang ada bangkrut usaha mereka. Itu kata Baginda dalam sabdanya akan terjadi nanti 3 bencana. Yarfa'ullah berkata min kasbihim, Allah menghilangkan pintu keberkahan dalam usaha manusia. Tapi saya cerita sama teman-teman waktu melihat baik itu di Taif maupun di Jeddah maupun di Makkah maupun di kota Madinah, coba lihat. Sebetulnya orang Islam nggak dianggap miskin. Kenapa? Orang jutaan kumpul bersama-sama dengan bis mewah-mewah semua. Kira-kira miskin apa kaya? Kalau kita lihat ya sepintas, subhanallah ternyata orang Islam kaya-kaya bisa pergi umroh dengan biaya relatif ada sekian dan lain. Tapi, ini ya dengan itikat yang bulat walaupun mereka udah kakek-kakek sampai teman saya sendiri jamaah ada meninggal dunia. Ketika kita tawaf dia untung masih sempat karena saya berdepatan dengan dia masih sempat kita hadang untuk jangan sampai jatuh karena jatuh keinjak-injak bisa mati di situ. Begitu selesai tawaf kemudian mau sa'i ada teman kita yang hilang nih yang udah tua suami istri nunggu ada kurang lebih sekian jam. Itu waktu di jam 3 malam. Saya bilang sama mutawif, Ustaz Afan nih. Kenapa?
Ini gara-gara kita mencari menunggu teman kita yang sampai sekarang belum ketemu. Gimana kalau kita lanjutkan sa'i, kemudian tahallul, baru kita cari. Jangan sekarang belum selesai tugas kita mencari teman. Akhirnya teman belum tentu ketemu, sa'i belum dikerjain. Gimana kalau Ustadz nggak mau, biar saya yang mimpin. Yang penting kita selesaikan dulu tugas kita. Akhirnya kata guide yang lain, ya benar juga sih. Ya kalau gitu berangkat deh. Yang sekarang ada nih, jangan gara-gara mencari teman kita yang belum ketemu, entah di mana. Akhirnya kita berangkat. Ayo kita sa'i, yuk kita tahallul, selesai. Sampai jam 4 pagi, teman saya nggak kuat mencari, nggak ketemu juga tuh. Kan saya bilang, coba kalau gara-gara seorang kita cari, kita nggak melakukan sa'i, umroh sementara semua udah kebelet, pengen kencing. Gitu kan. Termasuk saya bilang, kita nggak tahan nih, sementara dari sini kira-kira ya WC-nya ada yang ke Pasar Nangka, ada sampai ke Masjid An-Nur, itu pun orang kayak apa bejubelnya, berebut semua pengen buang air kecil. Nah, kalau kebelat kira-kira gimana? Itu kita harus punya perhitungan waktu. Kira-kira kita mau buang air kecil nih, jangan sampai ditahan. Semakin kesana semakin nggak tahan gitu kan. Kita perhitungkan. Kayaknya ini bejubel sekian, satu pintu sekian puluh orang. Kita harus bisa memperhitungkan. Ini tolong yang mau berangkat nih, perhitungan untuk buang air kecil pun harus diapain? Diperhitungkan. Jangan sampai begitu baru mau bangun hengkang dari Masjidil Haram udah ngompol duluan, kira-kira gimana? Ini contoh. Makanya saya bilang, kalau Ustadz nggak mimpin, biar saya mimpin. Yuk yang udah ada sekarang kita saya aja, kemudian kita tahallul, beres silakan. Baru kita cari teman kita. Nah ini kembali. Jadi hal seperti ini kalau siap mental dan akidah kita, apapun yang terjadi nggak peduli, yang penting kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ini contoh. Itu baru masalah satu, belum masalah yang lain. Karena 1000 masalah kita akan rasakan di sana. Bukan 1, 2. Ya, belum lagi menghadapi kita lagi sujud dilangkahin. Kadangkala bau kita itu kan kayak apa? Ini ya, kalau kita marah bisa batal haji kita, bisa batal umroh kita, karena kata Allah kan aman paradal haja pala rapasa wala fusuqa bil jidalih. Jangan kamu debat, ketabrak kursi roda berdarah, jangan sekali-kali ngambek. Yang benar dong Bung, pelan-pelan. Nah itu termasuk apa tuh? Itu kan, sekalipun berdarah, ketabrak istilahnya kursi roda, paling cuma kita bisa afwan ya, minta maaf ya saudara. Kenapa? Karena tadi bejubel kita dorong kursi roda, ketabrak, ujungnya besi, kira-kira gimana? Itu kan, kita hanya bisa minta maaf. Kalau kita jangan benar Bung, pelan-pelan dong, ini kan bejubel orang. Itu termasuk apa? Enggak sabar menghadapi. Ini contoh ya. Jadi kembali kepada kita, ini pengalaman tahadus binikmah yang saya alami ya. Ini kembali tadi, kalau kita nggak pakai ilmu, saya bilang ini tadi ya, bahkan kembali tadi sampai-sampai saya bilang caranya begini sholat, caranya begitu sholat. Nah ini kalau kita nggak pakai ilmu tadi, jutaan orang yang sholatnya berbeda-beda. Nah makanya kalau kita mau berangkat, kita minimal konsultasi, minimal tanya kepada yang berpengalaman, terutama guru-guru, ketika kita berhadapan dengan jutaan orang di sana. Nah, ini contoh. Jadi kembali itu fil ilmi tadi, wala asibu mabtagiyat jalika yusadiqul akidah. Kita jangan istilahnya menganggap enteng dengan urusan kecil, gampang segala macam, nggak bisa. Kita harus benar-benar berdasarkan ilmu yang kita harus lakukan apa di sana dan bagaimana caranya. Karena kembali tadi bukan
ratusan ribu, tapi sampai jutaan orang. Ya, ini kembali. Jadi kalau seandainya kita tadi ingin memperkuat, istilahnya akidah kita pertama jaga tuh akidah, sebab kata Nabi akan terjadi mereka jauh dari ulama dan ahli hukum, timbul 3 bencana, keberkahan hilang. Yang kedua, wa yusallitullahu sultanan zalima, Allah akan mengutus pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya. Nanti yang ketiga, ini dia nih, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mereka mati tidak membawa iman. Na'udzubillah min. Kenapa mereka mati tidak membawa iman? Karena akibat tadi. Pertama, dia nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Yang kedua, nggak bisa memelihara iman yang sudah ada. Kita bisa bayangkan ketika kita lewat dari Thaif, lewat ke Masjid Qu. Masjid Qu ini Masjid Siku. Jadi waktu Rasulullah setelah berduka cita ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh istri yang tercinta, 2 pilar yang membendung Rasulullah dari tantangan orang kafir Quraisy, ini pamannya Abu Thalib. Dari segi pendanaan istrinya Siti Khadijah, sampai Siti Khadijah mendanai Rasulullah hanya tinggal punya sehelai baju, itu pun 80 tambalan. Siti Khadijah. Padahal kayaknya kaya apa? Tapi karena ludas biaya untuk biar Rasulullah berdakwah kian kemari, sampai hanya tinggal sebuah baju, itu pun banyak tambalan. Coba kalau istri kita pakai baju tambalan sampai 80 tambalan, kira-kira mau nggak? Mau nggak? Boro-boro sampai 80, 1 tambalan aja gengsi. Wah, ini baju dirobek nih. Ya tambal, kenapa sih? Kira-kira mau nggak Pak? Sampai segitu Siti Khadijah. Begitu Rasulullah ketika yang disebut Amul Khuz, tahun berduka cita karena ditinggal oleh 2 pilar ini. Pertama Khadijah, yang kedua pamannya Abdul Thalib, yang siap untuk menjaga front paling depan apapun yang terjadi Nabi, maka Abu Thalib yang siap untuk menjaga Nabi, tapi meninggal. Ya. Akhirnya Nabi berpikir, ke Thaif deh. Thaif suasana ini panas suasana, tapi udaranya dingin. Makanya kita diinstruksikan oleh guide, bapak-bapak, ibu-ibu, siap-siap bawa jaket supaya jangan sampai kena kedinginan. Minimal batuk-batuk semua. Ternyata di Thaif suasana iklimnya, suasana boleh panas, tapi udara sangat dingin. Alhamdulillah badan kita jadi panas dingin. Kan alhamdulillah, kalau dingin terus kira-kira kan? Itu kan. Nah, ketika lewat ke Masjid Qu, Rasulullah ini katakanlah berduka cita, ingin satu kalau bahasa kita menggirangkan dirilah pergi ke Thaif, karena di sana banyak keluarga dari keturunan Abdullah bapaknya. Apa yang terjadi di Thaif? Beliau bukan disambut, malah disambit. Sampai kepalanya berdarah, sampai kakinya pun berdarah. Sehingga Rasulullah yang ditemani oleh anak angkatnya sendiri itu melihat begitu Rasulullah berlumuran darah, betapa sedihnya. Bukan disambut, malah disambit. Kalau ketika hijrah ke Madinah, Nabi kan disambut oleh para sahabat dengan luar biasa. Ke Thaif lain, malah disambit. Nah, Nabi ketika merasakan tentang apa yang terjadi dengan lumuran darah kepala maupun kaki, sehingga beliau berbaring di Masjid Qu begini. Kalau bahasa kita, makanya disebut Masjid Qu, Masjid Siku, karena Nabi menahan tentang deritaan walaupun sabarnya kayak apa. Sampai-sampai Jibril berkata, ya Muhammad, seandainya kau minta kepada Tuhanmu saya untuk mengangkat 2 bukit, saya siap untuk saya timpakan pada orang Thaif biar beres semua. Apa Nabi bilang? Ya Jibril, itu bukan tugas saya.
Tugas saya hanya menyampaikan dakwah kepada mereka. Mereka ikut atau tidak urusan pribadi. Yang penting dakwah saya sampai. Tapi kalau seandainya engkau mengangkat gunung, ditimpakan pada orang Taif, mati semua. Nanti bagaimana perkembangan berikutnya? Allah mahdi qaumil la ya'lamun. Sampai Nabi bilang, mereka tidak tahu siapa saya. Nah akhirnya perkembangan dunia sampai sekarang di Taif terkenal dengan daerah yang 100% gak ada orang kafir di daerah Taif. Mungkin doa Nabi supaya orang Taif yang dulu memusuhi Nabi sekarang menjadi pembela agama. Itulah Taif. Nah nanti kita kalau diajak ke sana tuh akan lewat oleh guide diterangkan inilah masjidku Rasulullah. Ketika mereka disambit oleh orang-orang Taif, mereka menginikan lu'ita sikunya sambil bercontoh. Perjuangan Nabi kayak apa? Hanya untuk umat manusia terutama umat Rasulullah SAW gara-gara dilempari tadi disambit berlumuran darah, Nabi tetap nggak frustasi, Nabi tetap optimis dan sabar menghadapi tantangan. Ternyata sedikit demi sedikit berjuangan Rasulullah nggak sia-sia sampai ke Indonesia. Coba kalau model kita disambitin begitu berdarah, kira-kira mau nggak dakwah lagi? Yang ada bukan kapok lagi, yang ada dendam. Tapi Nabi ketika ditanya malaikat Jibril, kalau engkau minta sama Tuhanmu, minta kepada Allah, siap saya mengangkat gunung. Tapi kata Nabi, bukan tugas saya. Tugas saya hanya apa? Dakwah, mengajak orang. Makanya kalau orang ngajak orang, nih tantangannya cukup berat. Kita baru digosip aja udah berhenti. Kenapa? Nabi dilempari batu, berlumuran darah. Ini namanya masjidku, ya. Jadi tolong sekali lagi nih bahwa untuk memperbaiki nanti yakhrujuna bidunya bighairi iman, mereka keluar dari dunia mati tidak membawa iman. Kenapa? Karena mereka tidak ingin memperbaiki iman. Mereka nggak mau membaguskan kepercayaan terhadap Allah, akibatnya matinya saja tidak membawa iman. Nah, teman saya ini jamaah memang udah usia ya. Udah usia lanjut. Sampai waktu to'ab keringat keluar, kita bilang, Pak, udah tak usah ikut deh Bapak ini. Enggak, saya masih kuat kok. Begitu selesai, ternyata berita sampai dirawat di rumah sakit karena usus buntu. Ternyata selang baru 1 hari rumah sakit, ketika kita mau pulang, innalillahi Bapak Domo telah meninggal tadi jam sekian. Coba, istrinya gimana? Keluarganya gimana? Kalau keluarga artis siapa tuh? Yang orang tuanya meninggal langsung berangkat. Karena artis banyak duit. Nah kalau model kita meninggal di sana boro-boro mau nengnya pun ke sana. Biaya sehari-hari aja Bang. Ini contoh ya. Kembali tadi betapa dan betapanya. Di satu sisi beliau beruntung meninggal di Makkah. Di sisi lain keluarga kayak apa? Ya, ini kembali pada kita, nanti akan terjadi mereka mati tidak membawa iman karena mereka enggak mempelajari iman, mereka enggak memelihara iman. Akibatnya seperti itu apa yang dianalisa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, sungguh beruntung dan bahagianya orang yang manakala dipanggil oleh Allah untuk haji wa ima umroh, bukan pahala yang sangat besar, tapi bertarung nyawa antara iman dan kendor iman. Itu salah satu ujiannya di sana. Kalau kita sih di Saban masih mending walaupun subuhnya kesiangan, tapi nggak ada cerita di sana subuh kesiangan. Ingin mencoba silakan rasakan sendiri nanti. Karena kata Abul Mustafa, Abul Ula al-Mustafa, beliau mengatakan tujuan haji umrah tazkiyatul lin nafsi, tathhirul lil qalbi, wa taqwiyatul lil arwah. Tujuan mereka haji umrah adalah untuk membersihkan dia punya fisik, membersihkan hati, dan membuat semangat ibadah. Itu kalau orang haji dan umrah.
Jadi ibadah semakin semangat, ibadah semakin kuat. Makanya kalau orang udah haji, umroh subuhnya masih kesiangan. Sementara yang nggak pernah subuhnya paling. Ini pertanyaannya apakah mabrur atau mardud? Itu kan, kalau mabrur semangat ibadah semakin kuat, semakin luar biasa. Itu kata Mustafahabul Ula. Tapi kalau semakin kendor, karena berpikir tentang perhitungan pahala. Saya di Masjidil Haram 4 hari. Kalau umroh ya, kalau haji 31 hari. 100.000 satu rakaat. Di masjid satu, di sana 100.000. Nah 4 kali 5, 20 kali 100.000 berapa? Hitung-hitung pahala nih umpamanya. Kali 20 kali 100.000 sama dengan 2 juta. 2 juta di Saban cuma 1, di sana 2 juta. Kira-kira kayak apa? Kita bersedekah, beramal dan lain sebagainya, itu pun sama 100.000. Subhanallah. Ini yang membuat semangat ibadah semakin melaju, semakin meningkat, bukan semakin kendor. Kenapa? Karena kebiasaan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi kita bangun jam sekian sampai kembali pun masih tetap bangun seperti itu. Bukan kesiangan, haji-haji, umroh-umroh, subuhnya. Pertanyaan tadi itu mabrur atau mardud. Gitu kan. Nah kalau mardud kembali tadi itu. Bukan semangat malah semakin kendor. Bukan ngasih contoh kepada mereka yang belum umroh dan haji. Malah justru dia kurang semangat dalam ibadah. Itu kata Mustafahabul Ula. Makanya kembali membersihkan hati untuk tidak melakukan hal-hal gosip, mencari kesalahan orang lain. Tapi kita bisa berbenah diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Membersihkan fisik, kerja di sana antara masjid hotel masjid, kira-kira kayak gimana nggak bersih, nggak gemuk. Apalagi tukang makan, orang lain masih zikir, dia pulang. Kenapa? Takut ketinggalan makan. Ketinggalan makan udah habis tuh ayam, habis telur yang ada, tinggal nasi sama kuahnya doang. Kira-kira gimana? Hanya bersaing, bukan bersaing zikir, bukan bersaing ibadah, tapi bersaing takut ketinggalan. Na'udzubillah min dalik. Tolong, inilah hadirin sedikit cerita. Kalau saya ceritakan dari awal sampai kembali ke Indonesia, saya bilang tadi jam 5 baru sampai, maghrib saya harus siap ngajar. Itu pun rencana saya kalau pagi datang aja. Ya subuh aja datang, ya jam 9 ngajar ibu-ibu, kemudian khutbah, kemudian habis Jumat ke Cempaka Putih ngajar, siap. Tapi kembali tadi memang Allah menghendaki lain. Ini aja saya kira sekedar motivasi buat jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kembali untuk haji maupun umroh. Yang sudah haji maupun umroh tetap kita memohon supaya bisa kembali ke sana. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan dzikir tauhid. Falyatafaddal masykur.